Pada hari ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa melalui metode inquiry materi jaring-jaring bangun ruang mata pelajaran matematika kelas 4 SD swasta Pauli Mandiri. Latar belakang masalah. Adapun harapan yang pertama, peserta didik seharusnya mampu menguasai ilmu matematika karena hampir seluruh aktivitas kehidupan manusia memanfaatkan ide, aplikasi, dan konsepnya. Yang kedua, mampu menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan menguasai konsep matematika. Kenyataannya, yang pertama, peserta didik kelas 4 di SD swasta Pauli Mandiri sulit menguasai pelajaran matematika, khususnya menentukan jaring-jaring bangun ruang sederhana. Yang kedua, siswa yang memenuhi KKM dalam pembelajaran bangun ruang sederhana adalah 10 orang, yaitu sekitar 32%. Dan yang tidak memenuhi KKM adalah 21 orang, yaitu 68%. Dan yang ketiga, pembelajaran berlangsung pasif karena guru tidak memberikan kesempatan bertanya kepada siswa. Rumusan masalah saya, yang pertama, apakah penerapan metode inquiry dapat meningkatkan proses pembelajaran matematika? Yang kedua, apakah penerapan metode inquiry dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa? Dan yang ketiga, apakah dengan menggunakan metode inquiry dapat meningkatkan hasil belajar siswa? Adapun tujuan penelitian saya yaitu yang pertama, mengetahui peningkatan proses pembelajaran matematika dengan menerapkan metode inquiry. Yang kedua, peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa dengan menggunakan metode inquiry. Dan yang ketiga, mengetahui peningkatan hasil belajar siswa dengan menerapkan metode inquiry. Bab 2, kajian pustaka. Hakikat PTK menurut Rustam dan Mulilarto tahun 2004 yaitu sebuah penelitian yang dilakukan oleh pendidik di kelasnya sendiri dengan jalan merancang, melaksanakan, dan merefleksikan tindakan secara kolaboratif dan partisipatif. Menurut Wina tahun 2009, yaitu salah satu upaya yang dapat dilakukan pendidik untuk meningkatkan kualitas peran dan tanggung jawab sebagai pendidik khususnya dalam pengelolaan pembelajaran. Jadi kesimpulannya hakikat PTK yaitu suatu aktivitas yang dilakukan oleh guru untuk memperbaiki proses pembelajarannya untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Karakteristik matematika menurut Supatmono tahun 1975. Yang pertama, abstrak berupa foto, operasi, konsep, dan prinsip. Yang kedua, bertumpu konvensi baik berupa simbol-simbol dan istilah maupun aturan-aturan dasar. Yang ketiga, berpola pikir deduktif. Keempat, memiliki simbol-simbol yang kosong arti. Dan yang kelima, memperhatikan semesta pembicaraan. Pengertian bangun ruang, yaitu bangun yang mempunyai isi ataupun volume dan memiliki ruang yang dibatasi oleh sisi-sisi. Bangun ruang memiliki unsur-unsur yaitu yang pertama, titik, kedua, garis, dan yang ketiga, bidang. Pengertian inquiry. Pengertian inquiry menurut Ellis dalam Frederick tahun 1991 yaitu ada 3 pengertian. Yang pertama, siswa terlibat dalam kesempatan belajar dengan derajat self-direction yang tinggi. Yang kedua, siswa dapat mengembangkan sikap yang baik terhadap belajar. Dan yang ketiga, siswa dapat menjaga dan menggunakan informasi untuk waktu yang lama. Menurut Self dalam Galimun tahun 2014 halaman 3, yaitu inquiry adalah mengetahui bagaimana menemukan sesuatu dan bagaimana mengetahui cara untuk memecahkan masalah. Jadi, pengertian inquiry merupakan proses untuk menemukan informasi melalui observasi maupun eksperimen dengan menggunakan kemampuan kritis dan logis. Proses menemukan informasi itu menuntut siswa untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran dan belajar secara individu maupun berkelompok.
jenis-jenis metode inquiry. Yang pertama, inquiry terkontrol. Yang kedua, inquiry terbimbing. Ketiga, inquiry terencana. Keempat, inquiry bebas. Dan yang kelima, inquiry bebas yang dimodifikasi. Jadi, peneliti memilih menggunakan metode inquiry terbimbing. Adapun langkah-langkah dalam inquiry yang pertama, menemukan masalah yang berasal dari pengalaman-pengalaman nyata siswa. Kedua, pada tahap kedua, guru melakukan demonstrasi tentang materi. Ketiga, siswa melakukan sendiri penemuannya dengan difasilitasi oleh guru. Keempat, melakukan kegiatan pengujian penemuan berdasarkan hipotesis. Dan yang kelima, mengkomunikasikan hasil pengujian mereka. Kerangka berpikir yang pertama, kreatif, kritis, logis. Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang jadikan sampel dalam penelitian tindakan kelas. Adapun pihak-pihak tersebut adalah siswa dan materi pelajaran. Tempat penelitian tindakan kelas ini dilaksanakan di Sekolah Dasar Swasta Pauli Mandiri yang terletak di Jalan Batangkuis, Pasar 8, Kecamatan Tanjung Merawa. Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun ajaran 2020-2021. Waktu pelaksanaan penelitian ini adalah kurang lebih 2 bulan, dimulai pada bulan April sampai dengan bulan Mei tahun 2021. Desain PTK. Di sini kita dapat melihat desain PTK, yaitu ada perencanaan, pelaksanaan, pengamatan di siklus yang pertama, dan di siklus yang kedua ada juga perencanaan, pelaksanaan, dan pengamatan. Teknik analisis data secara kualitatif, yaitu data observasi secara kuantitatif hasil tes pada siswa. Analisis tingkat keberhasilan siswa dapat menggunakan statistik sederhana, yaitu dengan menilai tes formatif. Yang kedua, ketuntasan belajar. Oke, sekian dari hasil proposal saya. Saya ucapkan terima kasih.